Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat yang beragama Muslim. Kemudian untuk yang lain, semoga kalian juga bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga ya. Pada kesempatan siang hari ini sengaja saya membuat vlog ini gitu ya, karena saya mau menyampaikan setelah kita libur beberapa hari ke depan, kemudian kita akan berjumpa lagi di kampus gitu ya, di tatap muka ke-9 kalau tidak salah Ibu. Pada tanggal 9 Mei 2022 saya akan mengumumkan bahwa perkuliahan di program studi agribisnis untuk semua mata kuliah kita akan melakukannya secara luring 100%. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar, mahasiswa akan minta online, yang ini akan minta offline, semuanya kita akan lakukan secara offline. Kenapa Bu? Karena begini, beberapa hari sebelum kita libur, kita sudah melakukan beberapa evaluasi setelah UTS dilakukan, dan ternyata ada beberapa catatan. Yang pertama, hasil dari proses hibrid kemarin, ada online, ada offline, ternyata hasilnya tidak efektif. Banyak mahasiswa yang kita itu target pembelajarannya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak perhatian dosen ke mahasiswa online itu tidak sebagus dan tidak sefull pada mahasiswa yang ada di depan kita gitu. Jadi to be honest, akhirnya kalau misalnya ada mahasiswa di depan kita, kemudian ada mahasiswa di ruang Meet, Gmeet atau Zoom, akhirnya kita perhatiannya tuh hanya keep fokus pada mahasiswa yang ada di depan kita. Itu yang pertama. Jadi efektivitasnya itu sangat jauh dari harapan. Yang kedua, saya sudah mencoba pada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan skripsi. Kemarin itu kita coba setelah bertahun-tahun mereka melakukan kegiatan perkuliahan secara daring atau online seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan seminar proposal dan seminar hasil secara offline, kita lakukan secara kolosal karena terus terang produktivitas lulusan jadi mahasiswa itu menyelesaikan skripsinya banyak yang molor. Akhirnya kita paksa dengan seminar kolosal kemarin. Hasilnya juga sangat, saya tidak bilang semua ya, banyak sekali mahasiswa yang ternyata setelah COVID ini berlangsung, mereka itu seperti kehilangan kepercayaan diri. Public speakingnya juga jauh dari harapan, cara presentasinya juga jauh dari harapan. Jadi saya sebagai kaprodi dan semua dosen-dosen saudara, kita merasa cukup khawatir ya, cukup prihatin juga kalau misalnya lulusan seperti ini langsung kita lepas sepasar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih ada waktu untuk melakukan perkuliahan secara offline, kenapa tidak? Karena memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali sentuhan-sentuhan humanis yang hanya bisa kita berikan pada saat offline itu tidak bisa kita sampaikan secara online seperti itu. Banyak sekali soft skill yang harusnya terbangun pada diri mahasiswa yang bisa kita latih pada kegiatan offline itu tidak bisa kita berikan pada saat kegiatan online. Jadi untuk kebaikan bersama agar kalian bisa maksimal dalam proses pengembangan dirinya, hanya kita memutuskan okelah setelah lebaran mulai tanggal 9 Mei itu kita akan melakukan perkuliahan full 100% daring tanpa nawar. Oke. Dan yang ketiga, saya sudah menyampaikan bahwa kami berkomitmen di program studi agribisnis bukan hanya pengen mencetak mahasiswa yang dia hanya cerdas secara intelektual, tapi kita juga mau mencetak mahasiswa-mahasiswa yang cerdas secara spiritual dan etika seperti itu. Jadi harus whole package. Kenapa begitu? Ternyata dari proses kegiatan hybrid kemarin, terus terang saya mewakili semua dosen saudara menyampaikan bahwa kami merasa kecewa pada beberapa oknum yang ternyata menyalahgunakan dan memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan kami sebagai dosen dan orang tua Anda sebagai orang tua yang kemudian mengirim Anda ke sini gitu. Dari hasil presensi mahasiswa online yang izin online kepada dosen, katanya alasannya orang tua tidak mengizinkan. Itu ada beberapa dosen yang menggunakan aplikasi Kobo Toolbox. Hanya kita mengetahui bahwa mereka itu melakukan kegiatan absensi dari daerah Telang. Artinya mereka kan izin dari orang tuanya itu mau ke kampus, izin untuk kuliah offline, tapi mereka izin pada dosennya online. Artinya apa? Ternyata banyak mahasiswa yang berbohong. Oleh karenanya saya semakin yakin bahwa kita tidak akan memberikan celah pada mahasiswa yang mungkin
hanya datang ke kampus, hanya datang ke daerah Telang dan ke kos-kosan, tapi dia tidak melakukan kegiatannya secara offline. Mereka hanya mengejar uang sakunya saja. Jadi kita tidak mau lagi dihianati begini. Tolong sampaikan ada salam dari Bu Novi sebagai Kaprodi dari Agribisnis. Saya minta dukungan, saya minta doa dari orang tua dan keluarga kalian semua. Mari bismillah kita mulai perkuliahan ini secara offline. Kami tidak mau lagi dihianati gitu ya. Kemudian kami juga tidak mau lulusan kami itu pada saat lulus mereka ternyata tidak maksimal gitu, tidak maksimal. Harusnya mereka bisa memberikan potensi terbaik, tapi karena dilakukan secara online setengah hati, akhirnya kalian tidak bisa meng-create masa depan kalian itu secara maksimal seperti itu. Jadi mohon disampaikan pada keluarganya segera dipersiapkan untuk tinggal di Telang selama perkuliahan berlangsung. Oke, saya tidak akan panjang-panjang kata. Jangan lupa disampaikan salam Bu Novi buat orang tuanya. Tidak ada lagi nawar untuk online ya. Mari kita kembangkan output dari lulusan agribisnis ini menjadi output terbaik. Skripsinya selesai tepat waktu sehingga Anda juga bisa segera membahagiakan orang tuanya, memberikan kebanggaan pada mereka sesegera mungkin dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.